Baik, mari kita lanjutkan lagi. Jalur sinyal transduksi pada tanaman. Coba kalian lihat di sini. Ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Ini adalah gambar dari dinding sel. Terus dikasih hormon reseptor. Apa yang terjadi? Akan terjadi namanya reception, ya kan? Terus bagian yang gede ini, yang warna krem adalah sitoplasma. Pada saat diberi hormon reseptor, ini akan bereaksi, memproduksi pesan yang kedua, second messengers, ya, yang mengaktifasi sel dan memberikan respon. Nah, di sini plasma membrannya juga yang abu-abu ya, ini plasma membran. Kemudian setelah terreception, sinyal transduksinya muncul dan menginduksi itu adalah bagian yang mengaktifkan sel dan merespon. Ini ada dua bidang, yaitu ada pada dinding sel dan yang satunya lagi pada sitoplasma. Nah, apabila kalian lihat gambar yang kedua, yang B ini ada auksin, kemudian memberikan sinyal transduksi, dan yang ketiga adalah memberikan energi ATP, kemudian yang keempat adalah menuju ke badan Golgi, yang kelima adalah gen auksin yang nukleus yang terkena auksin, dan ada proses transkripsi faktor di dalamnya dan mengubah nukleus itu mengkopi menjadi mRNA atau messenger RNA dan menumbuhkan protein. Gitu. Kita akan bahas lagi ya dengan Google Meet. Apabila kalian belum paham, Bu Intan akan jelaskan lagi di dalam pertemuan kita by Zoom atau by Meet. Kita lanjutkan lagi tentang auksin sintesis. Nah, banyak digunakan dalam bidang pertanian. Biasanya auksin sintesis ini banyak digunakan untuk menunda penuaan, mencegah jatuhnya buah, memacu pembungaan dan pembuahan, serta mengontrol gulma. Apical dominance, jadi lateral branch growth are inhibited near the shoot apex but least so farther from tip. Jadi bagian lateral dari pertumbuhan yang dekat dengan bagian apikal, tapi sangat sedikit bagian apikal didominasi apikalnya. Nah, apikal itu nanti didominasi oleh beberapa tanaman yang bergerak shoot tip, karena tanaman itu menjadi kurang bagus, ya kan? Nah, gliberilin itu apa sih? Gliberilin itu turunan dari asam gliberilat, merupakan hormon tumbuhan alami yang merangsang pembungaan, pemanjangan batang, dan membuka benih yang masih dorman. Ada sekitar 100 jenis gliberilin, namun gliberilin asik atau GA3 lah yang paling umum digunakan. Gliberilin merangsang pembelahan dan pembesaran sel serta merangsang perkecambahan biji. Pada tumbuhan tertentu, gliberilin ini bisa menyebabkan munculnya bunga lebih cepat. Senyawa ini dihasilkan oleh jamur Fusarium moniliforme, ditemukan jamur Gliberella, serta fungsi gliberilin berperan dalam partenokarpi dan pemanjangan tumbuhan. Gimana? Gliberilin itu sangat bermanfaat ya, menyebabkan tanaman padi yang awalnya nggak normal menjadi normal lagi. Pemanjangan batangnya normal. Beberapa kasus bisa mempercepat perkecambahan. Bisa membantu dalam pemanjangan sel, menginduksi pembelahan, hanya menginduksi pemanjangan sel. Gliberilin asid menstimulasi pemanjangan sel tapi tidak termasuk asidifikasi dinding sel, yang merupakan sifat dari auksin dalam menginduksi pemanjangan sel, memecah dormansi tunas dan biji, serta merangsang pertumbuhan. Nah, ini asam gliberilat. Ya.
Nah, itu tadi teman-teman, beberapa kasus, beberapa materi yang berhubungan dengan fitohormon. Gimana? Hari ini kesimpulannya adalah kita mempelajari tentang liberilin dan juga auxin. Oke, sampai jumpa pertemuan minggu depan ya mendatang, insya Allah pada topik ke-13, ke-14, dan ke-15 Bu Intan akan upload ke dalam e-learning, tapi kita juga bisa ketemu dalam Google Meet. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Dipersiapkan untuk UAS ya minggu depan. Sampai jumpa lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.